Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Aju Siang. Pemirsa, seorang murid MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya. Pelaku melempar korban diduga karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas usai dilempar kayu berpaku oleh ustadz atau gurunya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan salat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-teman Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid agar mandi dan melaksanakan sholat duha, namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melemparkan kayu berpaku hingga mengenai korban. Ketika dibawa ke rumah sakit, jiwa korban tidak tertolong. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya, dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit Serengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Namun agar kasus ini bisa dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus siswa yang tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya, kami sudah terhubung dengan nenek korban Suparti. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Suparti. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Ibu, sebelumnya kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya cucu Ibu. Tapi kalau boleh diceritakan, Bu, bagaimana sebetulnya awalnya cucu Ibu ini menjadi korban kekerasan oleh gurunya? Sebenarnya saya nggak tahu. Cucu saya itu sudah dibawa ke ICU, Rumah Sakit Dandong. Sesudah itu saya dikabarin bahwa cucu saya itu ada di ICU, terus saya datang. Nah, kronologinya memang saya nggak tahu, Pak. Soalnya anak itu di pondok mencari ilmu, terus waktu itu mau sambangan, terus saya siap-siap mau jenguk ke pondok, nggak tahu-tahu ustadznya telepon ibunya suruh saya ke rumah sakit Dandong itu. Sesudah itu gurunya itu minta maaf bahwa saya pelakunya, saya minta maaf kalau saya itu salah. Ya memang nggak sengaja, ya saya nggak apa-apa Pak, saya mau lihat cucu saya sendiri. Saya tengok dulu di dalam, terus saya masuk ke dalam bahwa cucu saya itu sudah nggak sadar, kejang-kejang gitu. Nah, sesudah itu dokter menyatakan bahwa Bu mau di em, di apa itu? Di apa? Di bukan di di rongsen. Mau di rongsen itu kata dokter sudah Bu nanti sebentar lagi mau di rongsen. Terus keluar rongsennya bilang bahwa rongsennya itu ini loh Bu, cucu Ibu itu kena pakunya 2,7 cm. Ibu bagaimana? Kalau begini terima enggak? Ya tolong Dok, kalau bisa cucu saya sembuhkan dulu, kalau masalah urusan saya enggak memikirkan dulu. Saya yang penting cucu saya ditangani dulu. Oh iya Bu, kalau begini ya kalau bisa itu cucu saya itu dikasih sadar dulu. Kalau masalah itu saya belum niat, belum mengerti lah. Saya melihat kondisi cucu saya. Baik, Ibu Suparti, tadi dikatakan bahwa pelaku ini sempat meminta maaf kepada Ibu Suparti selaku nenek korban. Dan apakah berikutnya ini pelaku sudah dilaporkan oleh pihak keluarga? Belum melaporkan. Cuman dokter bilang, Bu, ini bahaya Bu, ini Ibu gimana? Pokoknya saya itu belum melihat ke pelakunya, cuman saya melihat cucu saya. Karena cucu saya merontak-rontak itu, saya mengikuti cucu saya, memegang cucu saya. Jadi nggak sampai melihat pelakunya itu di mana, soalnya yang ada di dalam itu ustadz lainnya, cucunya ustadz yang pelakunya itu nggak berani di dalam.
takut mungkin atau gimana, gelisah di luar di musola. Baik, Ibu, kami ingin mengkonfirmasi beberapa hal, di mana sebelumnya dikatakan bahwa korban ini merupakan siswa MTS. Namun tadi Ibu menyampaikan bahwa sebetulnya ini adalah pondok pesantren, betul Ibu ya? Ya, ya, cucu saya mondok ya, itu pondok pesantren ya. Al Mahmud. Baik, kapan terakhir bertemu dengan korban, Bu? Nah itu makanya hari Minggu itu mau sambangan. Jadi cucu saya itu ya juga siap-siap mau mandi, karena handuknya itu ketinggalan, lari mau ambil handuk, pas baloknya itu jatuh ke kepala cucu saya itu. Baik, Ibu, kami juga mendapatkan informasi bahwa korban ini dipukul oleh pelaku karena tidak melaksanakan sholat duha. Apakah betul, Bu? Tidak dipukul, itu buang balok, cuman balok itu nggak sengaja ada pakunya atau cuman bersih-bersih gitu loh. Yang sebenarnya saya nggak tahu. Baik, Bu Suparti, berarti kejadian tersebut adalah tidak disengaja oleh pelaku, betul Bu ya? Dan saat kejadian, siapa yang mengantarkan korban ke rumah sakit, Bu? Apakah pelaku? Pelaku yang mengantarkan, yang nyabut pakunya juga pelaku. Baik, baik. Ibu Suparti, kemudian dikatakan juga bahwa korban ini sempat dirawat beberapa lama di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Berapa lama, Bu, proses perawatan di rumah sakit? Ya, hari Minggu itu siang mungkin jam 2 itu napasnya terakhir dikasih napas bantuan, sesudah itu dirujuk ke rumah sakit kakak itu Pare. Baik, Bu Suparti, tadi dikatakan bahwa pelaku ini tidak sengaja melempar kayu berpaku tersebut, tapi dari pihak keluarga sendiri, Bu, apakah memaafkan pelaku atau nantinya akan melaporkan kejadian ini terhadap ke polisi, Bu? Iya, saya memaafkan. Memang itu tidak sengaja, katanya juga bersih-bersih, mau sambangan orang tua ke santri. Jadi ya saya maafkan, memang semua itu sudah takdir. Baik, Bu Suparti, kalau dari orang tua korban sendiri bagaimana, Bu? Apakah memaafkan juga atau ingin melaporkan ke polisi? Iya, insya Allah juga memaafkan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baik, Bu Suparti, boleh diceritakan kepada kami, korban ini sehari-hari seperti apa, Bu, orangnya? Ya, alhamdulillah di Mahmud itu ikut futsal, juga mendapatkan prestasi di Surabaya, di Malang. Ya di rumah itu ya kalau waktu liburan, namanya anak kecil ya istirahat di rumah, lihat TV, ya sholat, ya aktivitas sama adik-adiknya itu. Baik, berarti walaupun korban ini bersekolah ataupun menempuh pendidikan di pondok pesantren, namun cukup dekat dengan keluarga, Bu ya? Iya, baik anaknya. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Suparti. Tentunya kita berharap kasus ini dapat selesai begitu, Bu, dapat tuntas. Terima kasih sekali lagi telah berbagi bersama kami di iNews Siang, Bu Suparti. Selamat siang dan salam sehat.